Lemahnya keterikatan kandidat dalam pemilihan presiden dengan sebagian partai pengusung ditengarai menjadi salah satu sebab tidak optimalnya efek ekor jas di pemilu 2024. PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem tidak mendapat efek ekor jas signifikan meskipun menjadi pengusung utama ketiga capres. Sore ini kita akan membahasnya dengan Wasekjen Nasdem, Jakfar Siddiq, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau ke Bang Jakfar terlebih dahulu. Bang Jakfar, dari hasil quick count Partai Nasdem justru mengalami penurunan suara dibanding pemilu 2019. Padahal Nasdem adalah partai pengusung utama Anies Baswedan. Apakah ini disadari oleh Nasdem bahwa gagal mendapat kotel efek atau efek ekor jas dari pencalonan Anies? Pertama, tentu Mbak Nana kita bersabar dulu ya tentang quick count ini. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Menurut saya sebelum quick count ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada survei elektabilitas pra pemilu. Ya. Di survei elektabilitas itu Nasdem 7%, ada 6,8 dan beberapa persen. Kemudian yang kedua ada exit poll yang sesungguhnya kita tidak pernah lihat ya hasilnya. Kemudian mungkin CNN punya, nanti tolong dibuka saja. Yang ketiga baru kemudian hasil quick count ini. Kalau melihat hasil quick count, tentu tidak bisa kita perbandingkan dengan 2019 begitu saja. Kenapa? Hasil 2019 itu adalah hasil final penghitungan di KPU, hasil resmi. Maka terkait perbandingan itu perlu kita lihat nanti berapa konversi hasil kursi ya. Konversi kursi dan hasil penghitungan resmi KPU. Tapi menurut saya yang menarik, memang pemilu kali ini menjadi sebuah anomali jika melihat quick count. Presiden terpilih versi quick count, partainya tidak mendapatkan efek yang nanti itu besar, saya bahas. Nanti saya bahas. Saya lagi bahas capres Anda dulu dan partai Anda. Ini nanti bagian yang capres yang unggul dengan partainya itu nanti bagian saya. Sekarang bagian capres Anda dan partai Nasdem dulu, Bang Jakfar. Gini, Mbak Nana, dia memberikan efek tapi tidak menyeluruh. Ada beberapa tempat yang sebelumnya Nasdem tidak mendapatkan suara signifikan di 2019 berubah menjadi signifikan di pemilu 2024 ini. Ada beberapa wilayah, ada beberapa provinsi, dan kemudian ada beberapa dapil yang mendapatkan itu. Namun tidak menyeluruh tentu saja karena memang tidak bisa capres itu memberikan efek ekor jas di seluruh wilayah atau di seluruh dapil. Maka kayaknya dari dapil per dapil. Begitu kira-kira Mbak Nana. Oke, tapi presentasinya di dapil-dapil yang sebelumnya Nasdem tidak dapat kursi, kemudian dapat kursi, dengan yang hilang seberapa banyak? Sampai hari ini masih kita hitung, masih lebih banyak yang kita dapat daripada yang hilang. Tapi maka tidak bisa kita raba-raba juga. Kita lihat, tunggu saja nanti penghitungan resmi dari KPU. Oke, Bang Baru Jakfar. menjadi apple to apple dengan hasil pemilu 2019. Oke, sekarang kursi Nasdem adalah 59 ya di DPR RI. Ya. Betul. Targetnya setahu saya, seingat saya sekitar 87 nih. 87 sampai 90 target dari Partai Nasdem di pemilu 2024. Tapi tampaknya ini nggak akan terwujud. Berarti kan jauh dari target ini. Bang Jakfar? Ada ya Mbak Nana. Ya. Ada target yang kita tetapkan berdasarkan jumlah dapil, kemudian kita melihat potensi-potensi di mana Nasdem bisa mendapatkan 2 kursi. Itu kita lakukan melalui berbagai kajian, berbagai pemetaan, berbagai analisis politik. Tentu saja analisis itu berkembang, kemudian melihat akselerasi manuver-manuver seluruh peserta kampanye. Kenapa? Karena kursi partai politik itu pada pemilu, terutamanya Nasdem, itu ditentukan oleh berbagai aspek. Yang pertama, kita bicara efek ekor jas yang tidak sepenuhnya kita dapat. Mungkin juga perlu kita kaji telah apakah sepenuhnya tidak dapat. Yang kedua, ada faktor komposisi caleg di setiap dapil, daerah pemilihan, dan yang ketiga adalah struktur partainya. Nah, 3 poin ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan dalam menghasilkan kursi partai di setiap partai politik, dan utamanya tentu Nasdem. Gitu. Oke, jadi Nasdem sendiri mengakui bahwa efek ekor jasnya tidak terlalu berpengaruh ya terhadap perolehan suara partai ya?
bukan tidak begitu berpengaruh. Berpengaruh di beberapa wilayah, tapi tidak di wilayah lain. Berpengaruh di beberapa Berdasarkan wilayah, hasil tapi quick count. tidak sesuai target, begitu ya, Bang Jakfar ya? Ya, Inilah sulit Mbak sekali Nana nih ini politisi mengejarnya mengakui sesuatu. Kalau memang gagal targetnya nggak apa-apa. Saya mau ke Pak Wihadi. Oke. Gini, kita akui itu kalau hitungan resminya sudah keluar. Tidak Oke, versi quick nanti count. kita lihat berapa hasil Karena versi quick count kan adalah konversi metode suaranya untuk ya. menghitungnya. Ya. Oke. Oke, kita akan lihat nanti hasil konversi suara Partai Nasdem berapa, 59 nambahnya berapa nih. Saya mau ke Gerindra. Pak Wihadi, perolehan suara Partai Gerindra di pemilu 2024 cenderung stagnan dibanding 2019. Padahal Pak Prabowo unggul di semua survei dan akhirnya unggul di quick count. Apakah Gerindra merasa bahwa efek ekor jas pencalonan Pak Prabowo ini tidak berdampak besar ya pada elektoral partai dan justru malah tersebar ke partai koalisi lain? Jadi nggak bisa dimiliki seutuhnya oleh Gerindra. Itulah karena Pak Prabowo itu milik semua bangsa, milik semua anak bangsa gitu. Nah, ini yang mesti harus faktor Pak Prabowo ini harus kita lihat di sini bahwa Pak Prabowo itu lintas partai bahwa memang menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Tapi kan jadi, target Gerindra nggak tercapai. Target kursi Gerindra nggak tercapai. Kalau kita bicara target itu beda lagi permasalahannya. Kalau itu kan kita bicara mengenai masalah ini. Kalau kita lihat 2014, 2019 itu Pak Prabowo dapat 44, sekian persen, tapi Gerindra hanya 11%. Sama kan dengan posisi sekarang kan, kalau kita bicara sekarang posisi sekarang itu adalah dengan 56-57%, Gerindra sekitar 13 masih masih naik, kemungkinan dengan kondisi karena quick count kan, kemungkinan quick count-nya akan kita lihat apakah ada kenaikan. Nah, ini kan berarti ada kenaikan. Kenaikan di sini adalah kenaikan yang dimana bahwa Partai Gerindra memang yang mengatakan Partai Gerindra itu ada survei memang dari awal mengatakan Partai Gerindra bisa 19-20%. Ini kan berdasarkan survei. Namun dalam hal ini kita melihat pada saat ini kan Pak Prabowo ini kalau dari periode ke periode pada saat pencalonan itu kan kita sudah bisa melihat bahwa Pak Prabowo ini banyak yang partai lain justru mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Nah, ini tidak bisa kita pakai sebagai acuan bahwa seperti ini bisa lakukan bahwa efek ekor jasnya ini langsung ke Gerindra semua. Karena di sini kita lihat koalisi yang sekarang ini ada Golkar, ada Demokrat, ya, ada PAN dan partai-partai yang lainnya yang kemudian non parlemen. Kalau kita melihat sekarang ini Demokrat 2014-2019 tidak full. Sekarang full power mereka mendorong Pak Prabowo. Golkar juga demikian, berbeda. Artinya di sini memang semua partai itu melakukan mesin partainya bergerak semua dan banyak orang yang melihat Pak Prabowo ini ada ketokohan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Nah, ini faktor Pak Prabowo juga berperan, tidak hanya Gerindranya saja. Kalau dari kami caleg-caleg Gerindra ini insya Allah kita bertambah. Bertambah jumlahnya. Bertambah pasti, ya kan? Tapi jumlahnya kan nggak sesuai target. Tuh, targetnya kan kita yang target itu kan dari itu kan dari apa namanya dari internal DPP, internal DPP kan ada targetnya, Pak Wihadi. Ada target. Targetnya 100 kursi ya, kan? Pasti ada. Ya, pasti ada. Tapi kan kalau kita melihat di sini target yang diberikan oleh DPP ini memang kalau kita melihat pertarungan pilpres dengan pertarungan caleg ini berbeda. Semua caleg Gerindra itu adalah mereka bagaimana memenangkan Pak Prabowo. Memenangkan Pak Prabowo. Oke. Ya. Tapi kan artinya semua caleg Gerindra semua turun langsung mengkampanyekan Pak Prabowo, tapi mereka nggak dapat tuh kotel efeknya. Ya, permasalahannya tidak seperti itu. Karena caleg Gerindra pada saat mengkampanyekan Pak Prabowo itu kan sudah lintas teritori. Kemungkinan itu adalah teritori yang mereka itu adalah basisnya Pak Prabowo menang di lebih dari 20 provinsi loh, hampir di semua provinsi loh Pak Wihadi. Iya. Tapi kenapa itu nggak berbanding lurus dengan pileknya? Hampir semua provinsi kita juga ada anggota DPR kita dan di situ juga ada gitu kan penambahan kita realistis dalam hal ini gitu kan memang ada di situ. Nah, kalau kita melihat Jawa Tengah 2019 kita hilang 2 kursi. Nah, ini akan kembali lagi 2 kursi. Nah, di sini kan beberapa ini yang memang kita lihat penurunan itu terjadi di Aceh. Kan begitu. Kalau kita bisa seperti Aceh dan Sumatera Barat. Nah,
tapi kalau kita bicara mengenai masalah itu musyawarah, tapi kursinya kita tetap. Ya, konversi kursinya nanti kita lihat pada saat nanti konversi kursi. Ini kan belum selesai semua, Ya. ya kan? Tapi artinya bahwa ini anomali atau tidak, permasalahan ini sudah Wah, terjadi. anomali sama nih 2014, dengan ya, paslon sebelah. 2014 ada, ya 2019 juga ada seperti itu, gitu Oke. kan? Kalau kita bicara itu anomali, tetapi kalau secara realistis ya sudah terjadi 2019 juga. Gitu. Oke, baik, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, meskipun mungkin para politisi ini sulit ya mengakui bahwa memang kotel efek capres-capresnya kurang bisa mengangkat, tapi saya ingin Anda menjawab gitu secara ilmiah, secara statistik, apakah memang efek ekor jas di pemilu 2024 tidak begitu berpengaruh terhadap partai-partai pengusung utama? Begini Nana, ada dua hal yang suka dilupakan dalam bahas efek ekor jas itu. Satu, dalam sistem presidensial multipartai yang cawapresnya dicalonkan oleh banyak partai koalisi, efek ekor jas itu tidak tersebar secara merata. Ada faktor-faktor lainnya. Tidak harus dia ke partai utamanya. Oke. Tidak, apalagi satu partai, tidak. Dan itu terjadi sejak 2014-2019. Yang kedua, efek ekor jas itu bisa positif, bisa negatif. Nah itu yang misalnya ya yang terjadi di Nasdem. Di Nasdem di beberapa wilayah efek ekor jas karena mencalonkan Anies di beberapa wilayah yang dulu cenderung kurang kurang suka dengan pencalonan Anies, maka suara Nasdem yang tadinya besar di situ dia pergi atau berkurang. Sebaliknya di daerah yang tadinya Nasdem tidak kuat seperti di Aceh sekarang cukup kuat ya Bang Jafar ya. Itu kan efek ekor jasnya berlaku itu. Nah jadi Nasdem itu ada memperoleh efek positif, juga memperoleh efek negatif. Lalu hasilnya itu kurang lebih sama. Kalau saya cek itu Nasdem di 2019 kan 9,05% hasil KPU. Hasil resmi KPU. Sekarang itu kalau hasil quick count di kisaran 9,06%, 9% lah. Tidak naik, tidak turun, kurang lebih sama. Jadi dianalisis satu persatu di setiap dapil, maka efek ekor jas itu bisa terlihat baik yang positif maupun yang negatif. Itu hal yang bisa kita lihat. Yang kedua, efek ekor jas itu bisa bekerja dengan memperhatikan tiga hal. Satu, basis ketokohan dari capres-cawapresnya. Yang kedua, kekuatan mesin partai. Dan yang ketiga, aktivitas caleg di dapil masing-masing untuk partai tersebut, gitu. Jadi tiga hal itu yang bisa menentukan apakah efek ekor jas akan positif atau negatif atau maksimal atau tidak gitu. Nah, misalnya untuk Gerindra ya, di Gerindra ini kemenangan Pak Prabowo itu selain ketokohan Pak Prabowo seperti disebutkan oleh Pak Wihadi, kita tidak bisa membantah fakta bahwa sebetulnya ada dua tokoh yang cukup dominan bermain di situ, tokoh Pak Prabowo dan tokoh Pak Jokowi. Nah, asosiasi Pak Jokowi itu baru dengan Pak Prabowo kan, tapi Pak Jokowi tidak ke Gerindra. Di beberapa sejumlah alasan kalau kita lihat itu mengapa memilih Prabowo itu tiga alasan utamanya itu selain pertama adalah soal ketegasan kewibawaan Prabowo, yang kedua soal perhatian pada rakyat, yang ketiga soal melanjutkan program Jokowi. Tiga besarnya. Melanjutkan program Jokowi itu indikasi bahwa itu pemilih Jokowi. Nah pemilih Jokowi itu dia ke Prabowo, tapi partainya bisa kemana-mana, ya termasuk ke PDI, gitu. Maka tidak maksimal. Lalu yang kedua, lalu kalau gitu Jokowi kemana? Jokowi mungkin masih ada yang ke PDIP. Lalu partai mana yang terasosiasi dengan cawapres Pak Prabowo? Gibran. Gibran ini kan antara Jokowi dan Gibrannya kan? Kalau Gibran itu lebih banyak sementara ini yang walaupun baru di koalisi Prabowo itu lebih terasosiasi dengan Golkar kan? Karena dia secara resmi mencalonkan Gibran. Nah jadi dari sisi itu kita bisa lihat. Ini baru dugaan-dugaan saya ya, dugaan-dugaan berdasarkan hasil-hasil yang ada. Itu yang pertama Nana. Yang kedua soal program, soal partai, ya. Yang ketiga soal calon. Nah tadi seperti kata Pak Wihadi juga akui bahwa memang harus diakui calon-calon Gerindra itu mau tidak indikasinya sangat atau terlalu fokus di pilpres. Indikasinya. Di survei-survei pra pemilu di sejumlah dapil saya melihat indikasi
caleg-caleg Gerindra juga tidak semasif caleg-caleg di Golkar dalam bergeraknya. Maksudnya itu jumlahnya. Karena dari 10 kursi yang diperebutkan mungkin di Gerindra yang bergerak 3 atau 4, sementara partai lain mungkin ada yang 6, ada yang 7 misalnya. Karena mereka sebenarnya sangat fokus di Pilpres, terutama yang incumbent atau nomor 1, nomor 2. Itu beberapa hal itu bisa mempengaruhi hasil dari hubungan antara elektabilitas capres dengan elektabilitas dari partainya. Baik, baik. Saya nanti akan tanya lebih dalam ya ke para politisi ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Perolehan suara parpol dan capres tak sejalan. Kemana efek ekor jas bersama dengan Wasekjen Nasdem Jakfar Siddiq, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wiyadi Wiyanto dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Saya mau ke Bang Jakfar lagi. Bang Jakfar, tapi diakui nggak sama Nasdem bahwa efek ekor jasnya ini lebih didapatkan oleh PKS dan PKB ketimbang partai Anda, ketimbang Nasdem yang dapat? Begini, Mbak Nana, dari kajian kita, dari telah kita di internal, hampir tidak ada dapil yang sebelumnya kita punya kursi itu lepas. Hampir tidak ada, saya hitung paling 2 atau 3. Tapi kita mengalami penambahan, dapil per dapil ya, kita mengalami penambahan kursi mungkin bisa di beberapa dapil dan lain-lain. Masih kita hitung terus, kenapa? Karena pada proses hari ini, kita akan menyesuaikan nanti dengan hitungan KPU. Kita ingat hari ini, mulai kemarin, hari ini baru perhitungan tingkat kecamatan. Nanti akan dikonversi menjadi kursi di setiap dapilnya. Maka persentase 9% di quick count itu bisa akan menghasilkan kursi berapa gitu. Apakah mendekati target ataukah mencapai target dan lain-lain. Nah, maka berbeda kemudian dengan melihatnya dengan PKB. PKB di 2019 umpamanya secara jumlah suara lebih tinggi dari Nasdem, tapi kursi lebih tinggi Nasdem gitu. Dan kemudian tentu saja efek ekor jasnya dialami oleh PKB karena ketua umumnya langsung yang maju. PKS saya belum lihat, tapi menurut saya hasil yang mereka dapatkan melihat hasil quick count dengan 2019 jika itu kita layak perbandingkan tidak jauh berbeda, sama-sama 7% juga, tidak jauh berbeda, masih dalam rentang yang sama gitu. Artinya apa? Artinya 2024 ini ada satu yang nanti mungkin menjadi tugas teman-teman peneliti seperti Mas Jayadi Hanan, kenapa apa penyebab umpamanya yang tesis sebelumnya selalu kita dengarkan partai yang punya capres akan mengalami lonjakan suara dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi poin penting mungkin untuk para teman-teman peneliti, researcher dan lain-lain mengkaji format, kultur, dan bentuk politik Indonesia yang terbaru nantinya. Bahkan mungkin perlu diperbandingkan dengan hasil exit poll yang dimiliki oleh lembaga-lembaga survei. Apakah hasil exit poll yang sesungguhnya di TPS yang sama dengan quick count itu berbeda jauh atau tidak? Nah, itu bisa kita perbandingkan sehingga kemudian bisa kita ambil sedikit kesimpulan bahwa pemilu kali ini seperti apa, apakah tidak dapat ekor jas dan lain-lain. Tapi sekali lagi terlalu prematur kita bilang efek ekor jasnya menghilang, sementara penghitungan kursinya belum dilakukan. Baru penghitungan quick count. Itu kira-kira Mbak Nana. Baik, baik. Nanti saya mau tanya nih ke Mas Jayadi soal tesis yang sebelumnya mengatakan bahwa partai yang punya capres itu otomatis akan mendapatkan efek ekor jas, itu betul sekali. Saya mau ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, tadi sudah dikatakan ya oleh Mas Jayadi bahwa caleg-caleg Anda lebih fokus sebetulnya untuk kampanye pilpres ketimbang kampanye pileg. Sehingga ya itu tadi perolehan suaranya jauh di bawah target. Ini menjadi evaluasi nggak nanti oleh Gerindra? Bagi kami adalah tujuan utama adalah menjadikan Pak Prabowo presiden. Itu sudah menjadi tujuan kita semua sebagai kader. Itu adalah memang menjadikan Pak Prabowo dari presiden dari 2014, 2019 sampai dengan 2024 ini. Jadi bagi kami evaluasi yang terjadi adalah bagaimana kemenangan Pak Prabowo ini tercipta dan terlaksana di 2024. Ya kan? Jadi ini adalah merupakan kerja keras daripada seluruh kader dan kita hargai seluruh kader ini. Dan kita melihat di sini bahwa seluruh kader memang mungkin tidak ada penambahan caleg yang signifikan, tetapi caleg-caleg yang ada ini masih utuh, masih ada semuanya. Artinya memang kita bergerak, kita menjadikan Pak Prabowo presiden dan tujuan utama daripada Partai Gerindra untuk saat ini. Oke.
meskipun memang tujuan utamanya adalah menjadikan Pak Prabowo presiden begitu ya, tapi kan ada target yaitu tadi harus nambah kursinya supaya apa? Supaya pemerintahannya Pak Prabowo nanti kuat begitu ditopang oleh partai pengusungnya yaitu Partai Gerindra. Ini nggak menjadi evaluasi ya Pak Wihadi? Ya, itu tujuan kedua memang kita menopang itu. Jadi beberapa dapil juga kita akan tambah kursi juga. Jawa Timur kita ada Jatim 1 itu kita menambah kursi juga. Jawa Tengah yang dulu juga ada hilang juga ada nambah. Beberapa tempat mungkin di Kepulauan Riau juga akan bertambah juga ada kita yang tidak ada kursi kita akan tambah. Secara kursi kita akan bertambah. Ini kan kita belum melihat perbandingan daripada suara dan kemudian pada saat nanti kursi yang kita dapatkan di parlemen. Jadi kalau kita lihat di sini tidak akan mungkin kurang dari 78 yang sekarang ini ada, tetapi akan bertambah dari situ. Dan ini adalah kalau kita melihat sebagai koalisi Partai Golkar tentunya juga mempunyai penambahan yang hampir sama dengan Gerindra, itu sekitar 2% kan. Jadi sama-sama sebenarnya ya, kalau kita melihat kekuatan parlemen, tentunya kekuatan parlemen Golkar dan juga Gerindra itu juga akan bertambah di parlemennya juga. Baik. Jadi saya kira memang ini adalah merupakan idealnya memang kita menguasai majority daripada parlemen. Okay. Namun kalau kita melihat sekarang ini yang sudah ada kan 45%. Nah, 45% kita lihat ya. Dari 45% kita nanti akan bertambah 50% atau tidak dengan koalisi kita. Oke, Mas Jayadi tadi ya soal tesis bahwa kalau partai punya capres biasanya elektoralnya naik. Ini ternyata tidak tercermin pada pemilu 2024. Apakah kemudian Mas Jayadi dan teman-teman surveyor menyarankan ya udah ke depan partai politik nggak usah terlalu bergantung dengan capres. Buktinya ketokohan capres tidak begitu berpengaruh gitu. Banyak variabel lain, Mas Jayadi. Ya banyak hal harus dianalisis. Tapi secara sederhana tidak terlalu beda kok yang sekarang ini dengan 2019. Cara pertama untuk melihat apakah efek ekor jas bekerja adalah apakah ada linearitas antara dukungan terhadap capres-cawapres yang diusung oleh koalisi dengan total suara koalisi partai-partai koalisi. Hitung aja kalau sekarang ya. Pak Prabowo misalnya menurut quick count di kisaran 55 sampai 58 katakanlah begitu. Kalau itu nanti yang sama dengan hasil resmi KPU dan lalu kita hitung juga tuh total suara partai-partai pendukung Pak Prabowo, ya termasuk yang partai-partai kecil ada PSI ada apa saya hitung itu sekitar 50-an juga. Jadi dari sisi itu ada korelasi positif terlihat ya antara suara capres cawapres dengan suara untuk partai-partai pendukungnya itu satu. Nah yang kedua yang soal lain adalah bagaimana distribusi efek ekor jas itu. Nah, distribusi efek ekor jas itu tidak serta-merta meningkatkan lonjakan di partai utama sang capres gitu loh. Di 2019 kalau Nana perhatikan suara PDIP kan tidak meningkat terlalu jauh. Ya. Dari sekitar 19-an di tahun 2014 menjadi 19-an juga di tahun 2019. Ya. Apa penjelasannya? Sudah saya tulis tuh di jurnal internasional di ASEAN Survey. Salah satu penjelasannya adalah efek ekor jas itu sudah bekerja untuk PDIP di tahun 2014. Jadi tidak mungkin bekerja lagi ya. Ya, kan tingkat suara untuk Pak Jokowi tidak berubah drastis, ya kan? Tidak berubah drastis sehingga sebagai partai utama itu kemudian dia sama dukungannya. Yang kedua, nah kalau sekarang suara untuk Pak Prabowo kan dari 44. Seperti kata Pak Wihadi tadi, Gerindra dapat 13-an, 12, ya Pak, agak Pak Wihadi ya, 12,57 saya. Lalu sekarang suara Prabowo ada di kisaran 55, 57, 58 gitu. Nah tadi penjelasannya menurut saya, kalau yang di 2019 itu, basis utama Pak Prabowo itulah yang 44 ketika itu, basis utamanya. Sekarang kan terbelah tuh basis utama Pak Prabowo itu menjadi basis Anies, lalu sisanya masih Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo kemudian ditambah oleh basis ketokohan dari Pak Jokowi.
Nah itu penjelasannya kenapa kemudian efek ekor jas untuk Gerindra itu sudah dia dapat di tahun 2014 dan 2019 dari Pak Prabowo, sekarang dapat lagi dari Pak Prabowo, tapi dari basis utama elektorat Pak Prabowo. Mengapa nggak dapat dari Pak Jokowi? Mengapa nggak dapat dari yang lain? Itu perlu waktu. Kan baru 2023 bulan Oktober, itu masyarakat jelas tuh Pak Jokowi berada di Prabowo. Jadi asosiasi Jokowi Gibran dengan Gerindra itu belum sekuat asosiasi Prabowo dengan Gerindra. Itu perlu waktu lebih panjang. Itu salah satu penjelasannya. Saya masih yakin teori itu tetap berlaku. Cuma di sistem multipartai seperti di Indonesia yang koalisi partainya banyak untuk satu capres, distribusinya berbeda. Di 2019 lalu ada 2 partai loh yang dapat efek ekor jas negatif dari Jokowi, yaitu Partai P3, Partai PBB. Ya. Mereka nggak dapat positif, itu contohnya. Nah, lalu di koalisi 01, koalisi Amin, coba aja totalin jumlah suaranya. Ya, PKS itu nggak nambah nggak ngurang, Nana, sekitaran 8%-an, sama dengan 2019. Betul. Nasdem sama di sekitaran 9. Lalu satu lagi apa? PKS, PKB agak meningkat dari 9 hampir 10, sekarang 11, kemungkinan ya. Ada peningkatan sedikit, penjelasannya jelas karena ketua umumnya langsung berada di di ballot. Nah, meskipun nanti kalau di konversi ke kursi belum tentu sama. Jadi secara sama lihat juga koalisi 03 kan cenderung sama. Nah, untuk partai yang capres cawapresnya itu dianggap oleh masyarakat tidak leading dan itu diketahui lewat survei, biasanya akan ada upaya mitigasi dari partai tersebut berdasarkan survei para pemilu untuk mengatasi bagaimana kalau calon presidennya itu tidak disukai di satu dapil tertentu. Ya, nah itu yang itu juga hal yang harus kita hitung, begitu dalam melihat efek ekor jas itu. Jadi nggak bisa secara sederhana. Ini bukan Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat, kalau kan cuma 2 partai, yang nyalon beda gitu analisisnya, begitu Pak Jafar. Baik, semoga ini bisa menjadi pertimbangan sekali lagi bagi partai-partai politik ke depannya ya. Untuk bisa memajukan kadernya atau tokoh tertentu akan berpengaruh tidak terhadap elektabilitas ataupun perolehan kursi dari partai politik. Ya, kita tunggu nanti hasil rekap resmi dari KPU awal Maret seperti apa. Semoga hasilnya baik untuk semua. Terima kasih penjelasannya Mas Jayadi dan juga Bang Jakfar serta Pak Wihadi. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mbak Nana, Pak Wihadi.